Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Novita, nomor BP 1910443010, dan dua rekan saya, Setia Anissa Relis dengan nomor BP 1910443013 dan Dini Asetio 1910443010. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai tekanan osmotik. Tekanan osmotik, menurut persamaan 5.69, potensial kimia pelarut dalam larutan kurang dari pelarut murni pada suhu dan tekanan tertentu. Sebagai penerapan pertama persamaan 5.69, pertimbangan larutan yang dipisahkan dari beberapa pelarut murni oleh membran yang hanya memungkinkan molekul pelarut, bukan molekul zat pelarut yang melewatinya. Pelarut cenderung mengalir ke arah potensial kimia yang lebih rendah, sehingga pada keadaan ini, molekul-molekul pelarut akan mengalir secara spontan dari pelarut murni ke dalam larutan aliran molekul yang disebut dengan osmosis. Selanjutnya, seperti pada gambar, ketika suatu larutan dipisahkan oleh membran semi-permeabel dari pelarut murni pada suhu dan tekanan yang sama, pelarut akan mengalir secara spontan ke dalam larutan. Selanjutnya, ketika ingin mencegah terjadinya osmosis, dapat dilakukan dengan memberikan tekanan atau tambahan pada larutan. Berapa tekanan yang dibutuhkan? Ketika tekanan tepat untuk menghentikan aliran osmotik, potensial kimia pelarut harus sama di kedua sisi membran, menggunakan persamaan 5.69. Kemudian menggunakan persamaan berikut pada persamaan 5.73, di mana P1 adalah tekanan pada sisi pelarut murni dan P2 adalah tekanan pada sisi larutan. Maka dapat diperkirakan dengan menggunakan persamaan 574, kemudian dimasukkan ekspresi ke persamaan 573 dan didapatkan persamaan 575. Selanjutnya, untuk mencegah terjadinya osmosis dapat dilakukan dengan memberikan tekanan tambahan pada larutan seperti pada gambar di bawah, yang mana untuk mencegah osmosis P2 harus melebihi P1 dengan jumlah yang disebut tekanan osmotik. Sekian presentasi saya, dilanjutkan oleh teman saya Anissa. Akan melanjutkan presentasi. Pada penjelasan sebelumnya didapatkan rumus do mu 0 per do P sama dengan volume dibagi dengan jumlah molekul pelarut dalam larutan. Karena larutannya encer, maka volume per molekul pelarut dalam larutan menjadi sama. Oleh karena itu, V dalam persamaan 5.76 merupakan sebagai volume larutan dan N sebagai jumlah molekul pelarut dalam larutan. Karena sama tadi, N sama dengan Na sama dengan Nb, zat pelarut dan zat pelarut. Maka persamaan 5.75 menjadi P2 dikurang P1 volume per Na sama dengan Nb kali K kali T per Na, atau P2 dikurang P1 Nb kali K kali T sama dengan volume sama dengan Nb kali R T sama dengan volume, di mana Nb per volume adalah jumlah mol zat terlarut pada satuan volume. Perbedaan tekanan ini disebut dengan tekanan osmotik. Tekanan osmotik ini adalah tekanan berlebih yang diperlukan di sisi larutan untuk mencegah osmosis. Pada persamaan 5.78, untuk tekanan osmotik larutan encer disebut dengan rumus Van Hoff. Dikatakan bahwa tekanan osmotik persis sama dengan tekanan gas ideal dengan konsentrasi yang sama dengan zat pelarut. Tekanan osmotik adalah
Tekanan yang dibutuhkan untuk mempertahankan keseimbangan osmotik antara suatu larutan dan pelarut murninya yang dipisahkan oleh suatu membran semipermeabel yang dapat ditembus hanya dengan pelarut tersebut. Sebagai contoh, larutan ion, gula, asam amino, dan molekul di dalam sel biologis. Dalam sel ada sekitar 200 mol air dan untuk setiap molekul. Jadi larutan cukup encer. Karena 1 mol air memiliki massa 18 gram dan volume 18 cm3. Maka jumlah mol zat pelarut per satuan volume adalah 1/200 dikali dengan 1 mol per 18 cm3 dikali dengan 100 cm per 1 meter kubik. Didapatkan hasil yaitu 278 mol per meter kubiknya pada persamaan 5.79. Jika memasukkan air ke dalam air murni, maka menyerap air secara osmosis sampai tekanan di dalam melebihi tekanan di luar tekanan osmotik yang terdapat jika terdapat dalam suhu kamar, maka menjadi 278 mol per meter kubik dikali dengan 8,3 joule per mol kali Kelvin dan 300 Kelvin didapatkan 6,9 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat atau sekitar 7 atm. Membran sel hewan yang mendapatkan tekanan sebesar ini akan pecah. Tetapi jika terdapat pada tumbuhan, maka karena tumbuhan memiliki dinding yang kaku, maka dapat menahan tekanan yang seperti ini. Baiklah, selanjutnya saya Dini Asetio dengan nomor BP 1910443010 akan mencoba mempresentasikan tentang contoh soal. Di mana ada soal 5.76. Air laut memiliki salinitas 3,5%. Artinya jika Anda merebus 1 kg air laut, setelah selesai Anda akan memiliki 35 gram padatan yang dimana itu kebanyakan NaCl yang tersisa di dalam panci. Ketika dilarutkan, natrium klorida berdisosiasi menjadi ion Na+ dan Cl yang terpisah. Yang pertama, hitung perbedaan tekanan osmotik antara air laut dan air tawar. Asumsikan agar sederhana bahwa sebuah garam terlarut dalam air laut adalah NaCl. Jika Anda menerapkan perbedaan tekanan yang lebih besar dari tekanan osmotik ke larutan yang dipisahkan dari pelarut murni oleh membran semipermeabel, Anda mendapatkan osmosis balik. Aliran pelarut keluar dari larutan. Proses ini dapat digunakan untuk desalinasi air laut. Hitung kerja minimum yang diperlukan. Untuk desalinasi 1 liter air laut, diskusikan beberapa alasan mengapa pekerjaan yang sebenarnya dibutuhkan akan lebih besar dari minimum. Baik, mari kita coba membahas tentang soal yang pertama. Jadi, mari kita ambil sebagai sistem kita 1 kg air laut pada suhu kamar. Maka volumenya kira-kira 1 liter atau 10 meter kubik. Massa total zat larut adalah 35 gram dan rata-rata massa atom natrium dan klor adalah sekitar 29,2 gram per mol. Sehingga jumlah mol zat larut adalah dimana N kali B 35 gram per 29,2 gram per mol. Maka didapatkan hasil 1,12 mol. Oleh karena itu dengan rumus Van Hoff tekanan osmotiknya adalah P2 dikurang P1, N dikali B dikali R dikali T per V, di mana 1,12 mol dikali 8,315 joule per mol K dikali 300 K per 10 pangkat minus 3 meter kubik, di mana 3 dikali 10 pangkat 6 PA, maka didapatkan hasil 30 atm. Itulah hasil dari pembahasan soal yang pertama. Sedangkan soal yang kedua,
Jika Anda menerapkan tekanan berlebih hanya sedikit lebih besar dari tekanan osmotik ke 10 air laut dan memaksa 1 liternya melalui membran osmotik, pekerjaan yang dilakukan adalah P dikali A dikali V, 3 dikali 10 PA dikali 10 M dikali 3000 Joule. Ini tidak banyak bekerja, kurang dari 1 per 1000 kilowatt per jam. Namun seperti biasa, ini angka mewakili minimum absolut dan dalam praktiknya, pekerjaan yang dibutuhkan akan lebih besar. Pertama, agar air melewati membran dengan kecepatan yang dapat diterima, Anda harus menerapkan lebih dari tekanan minimum. Sedangkan yang kedua, membrannya mungkin tidak akan sempurna, jadi garam akan lolos dan Anda harus mengulangi prosesnya beberapa kali untuk mengurangi salinitas ke tingkat yang dapat diterima. Baiklah, itulah hasil dari pembahasan soal yang kedua. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang tekanan osmotik. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya dan maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.